Sebuah kisah lama kembali menghantui keluargaku. Orang yang sudah lama menghilang kini tiba-tiba kembali. Entah maksudnya ingin balas dendam atau hanya ingin sekedar menuntut kata maaf. Inilah kisahku. Hati-hati ya. Yang ini nih hati-hati ya potnya ya. Jangan sampai pecah. Hai Sinta, Todi. Papa. Mama. Ayo masuk. Bahagia banget ya, Pan. Iya. Rumah masih kecil Sinta, sekarang mau ditempatin lagi setelah dia menikah dengan Todi. Gimana Sinta? Aku seneng kan, Sep? Ya iyalah Papa, Mama aku seneng banget bisa tinggal di rumah ini. Ya kan Mas ya? Iya, makasih banget ya Pak, Ma, udah kasih rumah ini sebagai kado pernikahan kami. Dan Mama bener-bener takjub dengan perubahan rumah ini. Bagus banget ya, Pak. Jadi lebih terang ya, Maya? Mas, aduh, kamu mau lihat nggak ya aku masukin tas gitu warna pink? Aku bawa nggak ya? Aku lupa lagi. Gak tahu aku. Kenapa, Nak? Aku lupa aku udah masukin tas aku belum ya? Atau aku make sure dulu keluar ya? Ya udah ya. Udah dimasukin ke box apa belum? Tunggu ya, Mah. Iya. Di mana ya? Apa di dalam kotak sini? Itu siapa ya? Kok kayaknya dia ngawasin aku? Coba deh aku lihat. Sayang. Kamu kenapa kok tegang gini sih? Enggak kok, aku nggak tegang. Tadi kan aku bilang kan ke kamu aku mau cari tas aku. Tapi kayaknya nggak ada. Aku juga udah ngeliat di kotak itu nggak ada. Ya mungkin udah di dalam kali ya sama si mas-mas tadi dimasukin. Mungkin di kardus lain kali ya. Ya udah, yuk masuk ya. Ya. Kok tadi kayak ada bayangan orang ya? Gak mungkin. Mas, kamu bangun dong, Mas. Ada apa sih sayang? Mas, tadi aku lihat, Mas, ada sosok berkerudung di jendela, Mas. Hah? Gimana sih? Ya, kamu cek dulu dong, Mas. Iya, Aku iya. takut. Iya, sebentar. Gimana di sini? Iya. Mana? Nggak ada, Mas. Nggak ada apa-apa. Kamu salah lihat kali. Nggak mungkin, Mas. Tadi aku lihat dengan jelas ada sosok berkerudung, terus dia nunjuk aku, Mas. Yakin kamu? Iya, aku yakin banget. Yaudah, yuk. Kamu penasaran nih katanya nih, kamu lihat sesuatu, ya udah yuk. Iya, tadi aku lihat, Mas, ada sosok itu. Iya, ini nih kita lihat sama-sama nih ya, ada atau enggak? Dari mana? Gimana di sini? Iya. Tuh. Mana? Tadi kamu lihat di mana? Hah, udah nggak ada apa-apa. Ada ya? Hah,
kucing. Itu kucing. Yaudah, yuk tidur yuk. Aku besok meeting pagi loh. Ya udah. Yuk. Pagi. Selamat ya Pak pernikahannya. Oh. Pak, selamat Pak. Thank you. Selamat ya, Pak. Makasih ya. Dodi, kamu udah balik kerja. Woi, selamat dulu dong. Ya, thank you ya. Enggak. Selamat atas pernikahan kamu dan juga istri kamu ya. Semoga kalian cepat diberikan momongan. Amin. Makasih banget loh. Iya dong, sama-sama. Oh iya, ini. Nah, kenalin. Ini pegawai baru kita dan dia tugasnya di divisi umum. Oh, namanya Alia. Halo. Alia. Sorry. Nggak apa-apa. Kamu kok salting banget gitu sih, Tot? Hah? Santai aja lagi. Ingat loh. Kamu kan pengantin baru. Dijaga matanya loh. Salting apaan sih? Enggak lah. Bilang aja Alia cantik kan. Ya udah gue. Oh iya, nanti malam kamu nggak kemana-mana kan? Enggak sih. Kenapa maunya? Karena aku sama teman-teman kantor rencananya mau traktir kamu. Kok dadakan banget sih? Nggak enak gue kalau ninggalin Sinta sendirian. Next time aja ya. Please lah, jangan gitu dong. Ya, anggap aja ini kado pernikahan dari kita semua. Ya kan guys? Iya, betul. Untuk merayakan hari pernikahan kamu. Gimana? Ya udah. Boleh deh. Oke, deal ya, nanti malam ya. Kayaknya tukang bakso deh. Kebetulan banget. Bakso enak sih. Bang, abang bakso. Bang, abang bakso. Kok udah nggak ada ya? Perasaan tadi aku dengar abang baksonya masih sekitaran sini kok suaranya. Cepet banget pergi ya. Sebenarnya siapa sih sosok berkerudung biru itu? Mama? Kamu ngapain keluar? Terus kenapa muka kamu kayak penasaran gitu? Oh enggak lihat apa-apa tadi. Tadi aku mau beli bakso. Terus pas aku ke depan tadi abang tukang baksonya udah pergi. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita beli bakso di pasar. Ada bakso enak banget, pasti kamu suka. Oh, ya udah, tapi aku kunci rumah dulu ya, Ma. Biar mama yang kunci, kamu sini aja. Ini mobil belum mama matiin ya. Soalnya mama ke toilet ya. Oh gitu. Ya. Ya udah aku tunggu sini ya, Ma. Ya. Aduh, pengantin baru, rumahnya berantakan seperti ini. Mas Todi, aku beliin makanan buat kamu. Mau kan? Ampun, repotin banget sih. Gak usah lah. Gak apa-apa, bentar. Nah, udah kamu kerja aja, dan biar aku siapin. Hah?
Nggak usah, Mbak. Iya, nanti aku bisa makan sendiri loh. Ya, udah. Ini aku simpen dulu ya, soalnya ini tanggung banget. Ya. Mama lama banget ya. Padahal kan cuma kunci pintu doang. Mama? Astaga, Mama kenapa, Mama kenapa, Mama? Mama kenapa, Ma? Tadi Mama lihat sosok kerudung warna biru berdiri di luar jendela, Nak. Terus Mama kaget, Mama langsung pingsan. Sosok itu lagi. Memangnya kamu udah pernah lihat? Ya, aku udah beberapa kali juga ngeliat sosok itu ada di sekitaran sini, Ma. Cuma pas aku liatin lagi, tiba-tiba aja dia menghilang. Kalau menurut Mama nih ya, itu sebenarnya hantu atau bukan sih, Ma? Ya, nggak mungkin lah, Nak. Masa siang-siang begini ada hantu? Iya kan? Juga sih. Atau jangan-jangan sosok itu orang yang tinggal di sekitar sini kali ya? Mama nggak tahu, Nak. Ya udah. Mama jangan panik, Mama nggak usah pikirin apa-apa. Nanti aku coba cari tahu sama tetangga sekitar sini siapa sosok itu ya. Udah setelah Mama istirahat. Mas, cobain deh. Ini enak banget. Gimana? Enak banget kan? Ini enak. Sorry, ada nasi. Halo? Oh, oke baik. Baik, saya akan segera ke sana. Iya, makasih. Mas Todi, saya harus pergi dulu ya keluar, nggak apa-apa kan? Oh gitu? Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Yang lain semuanya duluan ya. Oke. Ya. Dah. Oke ya. Dia duluan aja deh, pulang. Teman-teman, saya duluan ya. Oke. Enjoy ya. Loh, kamu mau kemana tadi? Mau pulang? Kok pulang sih? Iya, enak gue sama Sinta. Gue duluan aja ya. Jangan dong, nggak enak sama yang lain. Kan mereka masih pada makan. Duduk lagi. Ini kan kado pernikahan dari kita. Jadi nggak apa-apa lah ya. Pulangnya telat sedikit sambil ngobrol-ngobrol. Ya udah ya. Nih tapi gue habisin nasi goreng doang ya. Nasi goreng habis, gue pulang. Gak enak gue sama istri gue. Iya, aman. Mas Dodi bisa foto mesra sama cewek lain kayak gini? Kok Mas Dodi tega banget? Padahal aku udah capek-capek masakin buat dia malah enak-enakan jalan berduaan sama cewek lain. Sebenarnya cewek ini siapa ya? Itu suara sapu itu semakin jelas. Aduh, ini maksudnya apa ya? Kan gak mungkin malam-malam kayak gini masih ada orang yang nyapu di belakang halaman.
Aku coba telepon aja deh Mas Todi. Kenapa sih Mas nggak diangkat? Siapa ya? Kamu siapa? Pergi! Pergi! Enggak, pergi kamu. Pergi! Pergi! Tolong! Hei, kamu kenapa sih? Hei, kamu kenapa sih? Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Aku coba teleponin kamu, tapi kamu nggak angkat-angkat juga. Kamu tahu nggak, aku ketakutan di rumah ini. Aku lihat ada sosok itu lagi di depan mata aku, Mas. Mas, aku nggak bisa lagi, Mas. Rumah ini nggak aman, Mas. Rumah ini nggak aman. Aku nggak bisa, Mas. Sayang, tenang. Rumah ini nggak ada apa-apa, sayang, aman. Mungkin kamu belum terbiasa tinggal di sini. Jadi ada aneh sedikit aja, ada suara ini, suara itu, kamu langsung ketakutan kayak gitu. Mas, ya Allah, aku bener-bener ngeliat sosok itu di depan mata aku sendiri loh, Mas. Dan lagi pula, aku tuh dari kecil udah tinggal di rumah ini, otomatis aku tahu banget dong, Mas, soal rumah ini. Yaudah, tadi kamu lihat di mana? Di situ. Ntar aku cek ya. Jadi kenapa mati? Aku juga nggak tahu, Mas. Gimana, Mas? Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Mas, gak mungkin lo gak ada apa-apa, Mas. Aku lihat sendiri tadi, sosok itu tuh ada di depan mata Udah. aku. Nggak ada apa-apa. Aku udah lihat tadi. Udah, aku ganti baju dulu ya. Mas, tunggu, Mas. Selain itu aku juga perlu konfirmasi jawaban kamu, Mas. Soal? Soal foto ini. Ini maksudnya apa ya, Mas? Ini foto kamu lagi berduaan sama perempuan. Dan ini posenya mesra sekali loh, Mas. Maksudnya apa? Enggak. Percaya. Kamu ada hubungan sama perempuan ini, ha? Enggak. Gini ya. Ini Alia, temen aku satu kantor. Tapi asli itu nggak mesra sama sekali, cuman kayak kelihatan di foto aja. Terserah kamu lah, Mas. Males aku sama kamu. Sayang, belum tentu. Apalagi, Mas? Aku minta maaf sama kamu. Jadi gini, teman-teman kantor aku tuh tadi ngajakin aku tuh makan malam. Mereka udah set semuanya di restoran bareng-bareng. Ya aku nggak enak dong kalau aku langsung pulang. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama Angga sekarang. Aku minta maaf banget. Mulai besok, mulai detik ini malah, aku akan jauh-jauh dari perempuan manapun kecuali kamu. Bisa aku pegang janji kamu?
Bisa dong. Itu kok kayak ada suara kotak musik ya? Kamu denger juga nggak? Iya. Tapi aku bingung itu sumbernya dari mana ya? Dari depan. Aku cek ya. Mas, aku ikut, Mas. Mas, aku takut, Mas. Mungkin orang iseng. Kita masuk. Mas, kalau orang iseng, ini tuh isengnya udah keisengan banget loh, Mas. Ngapain? Apa maksud dan tujuan dia naruh kotak musik di depan rumah kita tuh apa maksudnya? Karena ini kerjaan orang iseng, jadi kita nggak usah cari tahu. Ya, yuk kita masuk aja yuk, sayang. Mas, tapi kan... Udah, ayo. Aku capek yang mau ganti baju ya. Kok kayak ada orang ya? Siapa ya? Tapi nggak ada siapa-siapa. Apaan sih? Ini orang iseng banget. Nggak jelas. Aku bener-bener gak tahu sosok ini tuh siapa. Selain dia udah neror aku, dia juga udah berani loh Kak ngasih aku boneka ini. Sinta, kamu tenangin dulu diri kamu. Aku sebagai sahabat kamu, aku tahu banget kalau kamu lagi panik. Aku gak mungkin salah lihat Kak. Emang sosok itu tuh terus-terusan muncul di hadapan aku. Aku juga gak ngerti maksud dia tuh apa. Gak mungkin. Kak, dia ngikutin aku sampai di sini, Kak. Kak, Cinta, kamu punya musuh? aku gak pernah punya musuh. Ya mungkin aja itu sosok perempuan dari teman masa lalu kamu mungkin. Dan dia punya salah sama kamu. Atau mungkin juga sebaliknya. Salah. Ya mungkin aja kan. Itu adalah alasan dia kenapa dia gak berani mendekat. Atau mungkin kamu punya salah. Makanya dia sengaja teror kamu. Biar kamu inget. Atau kamu minta maaf. Seingat aku nggak pernah ngerasa aku itu nyakitin orang. Atau aku yang tersakiti sama orang di masa lalu. Makanya aku makin penasaran apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dia ini. Coba deh, kamu inget-inget lagi buku diary kamu. Atau mungkin
foto-foto lama kamu. Mungkin dari situ kamu bisa tahu clue-nya. Gary, foto-foto lama. Astagfirullahaladzim. Kak, ini kok dia bisa tahu nomor aku ya, Kak? Kamu lihat nih, dia kirim foto pakai kerudung biru, Kak. Tapi mukanya nggak kelihatan. Oh iya, wajahnya emang bener-bener nggak kelihatan. Atau jangan-jangan. Kak, aku benar-benar bingung, Kak. Aku nggak tahu dia bisa dapat nomor aku ini dari mana. Dan apa benar dia punya hubungan dengan aku di masa lalu? Itu sosok yang nyebrang itu yang Mama lihat di rumah Sinta. Yakin, Mah? Iya, Pak. Aku yakin banget, Pak. Aku mau keluar, Pak. Mau ngejar dia. Jangan dong, Ma. Ntar malah bikin macet kita. Jangan ya. Pak, tapi dia tuh selalu ngawasin aku, Pak. Apa ada hubungannya sama kita ya, Pak? Papa nggak yakin perempuan berkerudung itu ada hubungannya sama kita, Mah? Tapi dia selalu ngawasin aku, Pak. Selalu menampakkan dirinya sama aku. Sinta juga bilang dia tuh selalu diawasin. Ya itu ciri-cirinya tuh yang berkerudung biru itu, Pak. Ya udah. Sekarang Mama mau jadi ke salon. Apa mau ikut Papa? Antar buah ke Sinta. Ya udah, Mama ke salon aja. Salon aja ya. Ya baik Pak, baik Pak. Saya mikir. Hati-hati. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, Mas. Ya. Awas! Pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Kamu bisa dapat kalung itu dari mana? Papa? Sinta? Papa? Kok Papa nggak ngomong Papa mau kesini? Iya dadakan. Ini Papa juga bawain hasil kebun dari rumah nih, buah-buahan. Jeruk? Iya, kesukaan kamu. Itu tapi kok baju Papa kotor banget. Papa kenapa, Pak? Oh ini. Nggak apa-apa, Papa cuma tadi jatuh aja. Iya, tapi itu masanya kotor banget loh, Pak. Beneran Papa nggak apa-apa? Nggak luka kan? Nggak apa-apa, Papa nggak apa-apa kok. Udah, jeruknya kamu makan dulu. Iya, nanti aku makan kok. Jangan. Aku mohon jangan sakitin aku. Aku mohon, stop, jangan sakitin aku. Jangan deket-deket aku. Aku mohon jangan.
Sayang. Bangun. Sayang. Bangun. Minum dulu. Kenapa kamu? Mimpi? Aku mimpi buruk, Mas. Mimpi apa? Aku mimpi aku lagi ada di lorong yang gelap banget. Terus tiba-tiba ada sosok berkerudung biru itu yang ngejar aku, Mas. Dia pengen nangkep aku. Aku takut banget, Mas. Dan di saat Mama mau nolongin aku, dia malah marah besar sama Mama. Marah sama Mama? Atau jangan-jangan Mama tahu soal siapa sebenarnya sosok perempuan ini, Mas. Kalau enggak, kenapa dia bisa marah banget sama Mama? Dan juga Mama kan sempat tinggal di rumah ini cukup lama. Kamu nggak boleh negatif tinggi sama orang tua kamu sendiri. Kamu tenang dan ingat itu cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur, jadi nggak usah dipikirin. Nanti pas sampai kantor langsung hubungin aku, oke? Pasti dong. Coba lihat, Ini buku apa ya? si tudung merah. Aku jadi ingat waktu aku kecil tuh almarhumah mamaku tuh sering bacain aku dongeng ini. Sama, aku juga pas kecil mamaku selalu bacain ini sebelum aku tidur. Tapi kenapa ada di sini ya? Atau jangan-jangan perempuan itu? Kok kayak ada yang ikutin aku ya? Perempuan itu kesini. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Di sekitaran sini atau warga sini ada nggak sih yang suka pakai kerudung warna biru tapi mukanya tuh nggak kelihatan, ditutupin sama kerudung itu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, Mbak. Emangnya kenapa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Ya udah, saya duluan ya. Iya. Hey, selamat. Selamat karena akhirnya kamu naik jabatan juga. Oh, thank you ya.
Congratulations Mas Todi. Aku yakin pasti karir kamu cepat meroket. Terima kasih ya. Sejak nikah sama Sinta, kayaknya rezeki gue tuh jadi tambah lancar gitu. Pokoknya sekali lagi selamat buat kamu ya. Thank you ya. Ya. Ya, aku tinggal dulu. Ya. Halo sayang. Hari ini aku dapat promosi naik jabatan. Iya. Makan malam di restoran ntar malam. Ya kayaknya nggak bisa deh sayang, soalnya aku harus lembur. Yaudah nanti kalau memang kerjaan aku lebih cepat kelarnya, nanti aku nyusul ya. Dadah. Makasih ya sayang. Ma, Pa, jadi gini, rencananya itu aku sama Mas Todi mau ngajakin Papa sama Mama buat makan malam. Soalnya kebetulan banget tadi Mas Todi tuh ngabarin aku katanya dia naik jabatan. Wow. Alhamdulillah, Todi naik jabatan. Ya udah, kalau gitu Mama dan Papa ikut kalian makan malam. Kami juga nggak ada rencana yang lain kok malam ini. Oh ya, aku tuh pengen nanya sama Mama, soalnya aku penasaran. Aku tinggal di rumah ini tuh pas umur berapa ya, Ma? Kamu itu di sini dari lahir sampai menjelang TK. Sebelum kita pindah di rumah kita yang paling besar. Yang sekarang Mama dan Papa tempati. Terus pas aku kecil tinggal di sini tuh aku tuh punya teman akrab nggak atau mungkin pengasuh yang jagain aku? Enggak tuh. Kamu itu Mama asuh sendiri aja, Nak. Tapi kalau soal teman dekat kayaknya nggak ada. Emang kenapa, Nak? Enggak apa-apa sih, Nak, tapi Sinta, buang boneka itu keluar. Ini Mama gak suka. Tapi buang Sinta cepat buruan. Sinta, ada apa? Kamu mau kemana? Hei! Di mana kamu? Kok nggak ada sih? Mana ya dia? Halo? Mas, dia siapa, Mas? Kamu inget kan sama janji kamu? Sin, kamu jangan marah dulu. Ini Alia, temen aku di kantor. Terus maksudnya apa, ha? Kamu undang dia gitu untuk makan malam sama keluarga kita? Enggak. Kebetulan Alia ini kan mau ketemu sama temennya deket-deket sini. Nah, karena searah jadinya bareng. Maaf ya kalau aku udah bikin kamu salah paham. Kalau gitu aku langsung aja permisi ya. Hati-hati ya. Dia mau mana? Bentar, kamu yakin kamu gak ada apa-apa, gak ada hubungan sama perempuan itu? Sayangku, aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia, cuma temen aja, gak lebih.
Pa, bangun pa. Kamu kenapa pa? Pa, bangun pa. Papa kenapa mah? Ini papamu kaget. Tadi dia baru mendapatkan kertas not dari seseorang yang dititipkan sama pelayan resto. Dan pelayan resto itu bilang yang menitipkan kertas not itu perempuan yang berkerudung biru. Perempuan berkerudung biru? Iya. Papa bangun, Pak. Yaudah, sekarang kita bawa ke rumah sakit. Mas, tolong mas, bawa ke mobil saya mas ya. Tolong. Ma, ini apa ini notes yang Papa baca tadi? Nanti aja ya Naya, nanti kita bicarakan. Yang penting kita bawa papa kamu ke rumah sakit dulu. Tapi masih nanti aja sayang tuh tas kamu, Pak. Ayo. Sinta, Papa mau bicara sama kamu, nak. Dokter bilang, papa itu jangan banyak bicara dulu. Mama juga nggak mau papa membicarakan hal itu. Udah dong, Ma. Kasih kesempatan Papa untuk bicara. Pak, tadi aku udah baca notes itu. Sebenarnya apa maksudnya, Pak? Sinta, sebenarnya Papa punya anak perempuan satu lagi, nak. Namanya Febianti, dia kakakmu. Tapi dari ibu yang berbeda, nak. Sebelum Papa menikah dengan mama kamu, Papa pernah menikah dengan wanita bernama Fatma. Setelah istri pertama Papa, Fatma, meninggal, Papa menikah dengan mama kamu. Kami dikaruniai putri cantik, yaitu kamu, Sinta. Tapi tiba-tiba Feby yang saat itu berusia 8 tahun menghilang. Sekarang Papa ingin kamu bantu Papa untuk menemukan kakakmu, nak. Jangan-jangan kakak sambung aku itu adalah perempuan berkerudung biru yang selama ini ngawasin aku dan juga neror aku. Maksud kamu apa, nak? Iya, Pak, aku belum cerita ke Papa. Jadi selama ini aku ngerasa ada sosok perempuan yang selalu ngawasin aku, Pak. Dan sosok itu selalu pakai kerudung warna biru, tapi mukanya tuh nggak terlihat, Pak. Sinta, dulu istri Papa yang pertama, dia punya selendang biru, nak. Dia suka memainkan selendang biru itu sama kamu waktu kamu masih kecil, nak. Papa. Dokter! Kapan sih? Gua kalian keluar biar pasien nyaman. Mina biru ini ada di sini. Oh iya, nama aslinya Preti kan? Febianti ya? Atau jangan-jangan?
ternyata nama aslinya Preti itu Febianti. Dan dia lahir tahun 1995. Artinya sekarang umur dia 31 tahun. Jangan-jangan dia beneran kakak sambung aku lagi. Sinta, kamu ngapain buka-buka dompet aku? Kamu curi uang aku ya? Kak, kamu jangan salah paham dulu ya, Kak. Aku nggak maksud nyuri uang kamu sama sekali kok. Aku kan tahu nama asli kamu itu kan Febianti. Aku cuma pengen cari tahu kejelasan aja tentang siapa kamu sebenarnya. Karena kebetulan banget aku juga lagi cari kakak sambung aku yang namanya sama Febianti. Dan sekarang seolah dia itu neror aku. Kamu serius? Kak, kamu inget gak sih aku pernah cerita kan ke kamu soal orang berpasmina biru yang suka neror aku? Inget gak? Iya, jadi itu kakak kamu? Iya, aku juga belum tahu pasti sih. Papaku tuh emang pernah kehilangan anak. Anak dari istri pertamanya, yang berarti itu kakak sambung aku. Dan namanya juga Febianti. Atau jangan-jangan kita itu saudara, Kak. Mah, ini kenalin, Papa juga ini kenalin. Namanya Kak Preti. Dia itu sahabat sekaligus bos aku. Jadi seperti yang udah aku ceritain ke Papa dan juga Mama di telepon, Kak Preti ini diangkat sama ibunya saat dia sekitar usia 8 tahun. Dan pas banget kebetulan nama asli Kak Preti itu Febianti, Pak. Ini, Pak. Preti, saya mau bicara dengan kamu sebentar. Kalung pemberian dari ibu kamu masih ada sama kamu? Maaf Om, saya nggak punya kalung pemberian orang tua saya. Sejak kecil saya memang tinggal di panti asuhan. Dan saya diangkat sekitar usia 5 sampai 6 tahunan gitu. Sekarang saya semakin yakin kalau kamu itu bukan anak saya. Walaupun usia kamu memang sebaya dengan kakaknya Sinta. Kalau bukan Kak Preti, jadi siapa sebenarnya kakak aku? Sinta, ada apa nak? Kenapa kamu lari? Enggak, Ma. Tadi ternyata aku salah lihat. Aku kira ada temen aku, ternyata bukan. Ya udah kalau gitu, kamu tungguin papa kamu ya. Mama mau ada ketemu orang. Tapi Mama minta tolong sama kamu. Jangan cari lagi kakak kamu itu ya. Ini demi keluarga kita. Rodi, saya tidak menyangka kamu tega menggelapkan uang proyek yang sedang berjalan. Semua pengeluaran proyek dan data keuangannya lengkap kok, Pak. Saya ada, Pak. Saya juga punya, Pak, bukti-bukti pembelian barang. Coba lihat, mana bukti pembayaran yang kamu bilang? Sebentar, Pak, ini saya ada laporan keuangannya di laptop.
ada sih? Kok filenya kosong? Mana laporannya? Itu nggak ada. Kamu nggak usah bohong. Kamu memang menggelapkan dana proyek. Pak, enggak Pak. Saya nggak pernah menggelapkan dana proyek Pak. Ini pasti ada yang ngejebak saya. Harusnya ada di sini Pak, di email saya. Dan di laptop pun harusnya ada Pak. Kalau laporan di file sama nota pembayarannya aja nggak ada, gimana kita bisa yakin kalau Pak Todi tidak menggelapkan dana proyek? Karena dari data laporan keuangan, ada beberapa laporan terlihat janggal. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Todi. Kamu ternyata tega melakukan hal serendah ini. Padahal belum lama ini kamu baru naik jabatan. Sebagai teman kamu, aku benar-benar ngerasa kecewa sama kamu. Enggak, lu masa nggak percaya sama gue sih? Mana mungkin gue... Udah, cukup. Todi, kamu saya skorsing sampai waktu penyelidikan selesai. Pak, saya minta tolong Pak. Pak! Mas, semangat ya. Saya harap Mas Todi bisa melalui semuanya dengan baik. Makasih ya. Todi, kamu itu sebenarnya lagi ada masalah apa sih? Kok kamu sampai bisa-bisanya ngelakuin hal itu, Todi? Aku sebagai teman kamu tuh benar-benar kecewa. Apa tuh? Ini bukannya nota-nota yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan proyeknya Mas Todi. Kok bisa ada di sini? Iya bener kan? Ini tanda tangan Mas Todi. Kenapa bisa dibuang di sini ya? Mas? Kamu langsung ke rumah sakit? Iya Mas, kok kamu udah pulang? Iya, yaudah kamu hati-hati ya. Mas, tunggu. Ya. Kamu kok bau parfum perempuan ya? Dan aku tahu banget, itu bukan bau parfum aku loh. Kamu tuh ngomong apa sih? Bau parfum perempuan dari mana? Nggak usah ngarang deh kamu. Lu masih capek nih. Udah, aku mau Mas, tunggu. Ini apa? Hah? Apa? Ya udah, kamu nggak usah panik dong. Ya nggak ada apa-apa. Ya aku mau lihat. Terima kasih untuk semuanya ya. Sayang. Ini maksudnya apa? Hah? Kamu bau parfum perempuan dan sekarang ada tulisan ini. Maksud kamu apa, hah? Kamu duain aku, Mas? Ya aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada kertas itu di jaket aku nggak tahu. Ya nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu duain aku. Doain kamu apa sih? Kamu jadi berasumsi yang enggak deh. Kamu tahu nggak? Di kantor tuh aku lagi banyak masalah. Kamu banyak masalah di kantor karena masalah perempuan itu. Perempuan apa? Nggak ada. Kamu tuh yang enggak deh kalau ngomong.
Aku benar-benar menyesal menikahi Mas Todi. Mas Todi udah banyak bohongin aku. Ini siapa ya? Kok ini nomor gak dikenal, tapi dia bisa tahu soal apa yang sedang terjadi sama aku dan juga Mas Todi. Siapa ya? Kak Preti. Halo Kak, Sin? Kita bisa ketemu sekarang? Bisa sih sebenarnya, cuma ini masalahnya aku udah on the way ke rumah sakit. Kalau kita ketemuan di rumah sakit aja gimana Kak? Nanti kita ketemuan di Taman Rumah Sakit Sejahtera. Ya boleh. Ya udah, sampai ketemu di sana ya Kak. Makasih. Lepasin! Ikut! Diam! Tolong! Diam, cuma ikut! Ada apaan sih itu? Lepasin! Ikut! Alia! Hei, tunggu! Hah? Hei! Hei! Jadi dulu waktu aku masih kuliah, aku sempet punya temen namanya Febianti. Anaknya lumayan misterius. Apalagi setelah dia ditinggal sama orang tuanya sejak kecil. Itu sebabnya aku ganti nama media sosial aku jadi Priti. Karena aku nggak mau sama namanya sama nama teman kos aku yang aneh itu. Tapi apa? Aku inget banget kalau Febianti itu sangat dendam sama ibu sambungnya karena bersikap semena-mena dan meninggalkan dia waktu kecil. Aku nggak sengaja dengar dia teleponan waktu itu dia ngebahas soal itu. Mah. Kenapa, Nak? Aku butuh penjelasan dari Mama. Mama sengaja kan jauhin Kak Feby dari kami. Mama melakukan ini demi kamu, Sinta. Biarkan saja Feby itu menyingkir dari kita. Dan kamu menjadi anak Mama satu-satunya. Diana, dia seharusnya tidak tahu soal itu. Pak, aku capek, Pak. Capek menghadapi ini. Dan Sinta harus tahu yang sebenarnya. Bentar. Aku nggak ngerti ini maksudnya gimana ya. Tadi Papa tahu soal Kak Feby. Jadi berita soal Kak Feby hilang itu semua bohong, hah? Nah, Apa yang Papa dan Mama nggak ceritain dari aku? Apa, Pak? sebenarnya semua ini terjadi karena Saat mama kamu mengandung kamu, dia kewalahan mengurus Feby. Papa sempat mau menitipkan Feby ke keluarga istri pertama Papa. Tapi mereka nggak ada yang mau mengurusnya. Sayang, ada apa sih? Ini loh Mas, dia nggak mau makan. Sayang, kamu harus makan ya. Nanti kamu sakit loh. Jadi si tudung merah itu orangnya cantik banget. Terus lembut hatinya. Ya, tuh ini tudung merah. Iya, cantik. Mama kamu makin kewalahan dengan sikap Feby yang makin hari semakin iri sama kamu. Karena mama kamu lebih memperhatikan kamu dibanding dia. Lama-lama, Papa kasihan ke Feby. Hingga akhirnya Papa dan Mama sepakat untuk menitipkan Feby ke sahabat mama kamu yang baru kehilangan anak dan suaminya.
Papa selalu mengirimkan uang ke sahabat mama kamu itu untuk keberlangsungan hidup Feby. Tapi suatu hari waktu Papa datang mau menjenguk Feby, sahabat mama kamu itu pergi entah kemana. Papa syok dan mulai mencari kakak sambung kamu itu. Sejak itu, Papa nggak pernah ketemu Feby lagi. Apa maksud kamu pakai pasmina biru ini apa? Selama ini kamu yang udah neror aku. Kenapa kamu neror aku? Kenapa? Dan kamu, Mas, apa maksud kamu? Bawa perempuan ini ke hadapan aku. Sinta, kamu tenang dulu. Aku baru aja nyelamatin Alia dari orang yang menculik dia. Siapa lu? Lepasin perempuan itu. Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Gue minta lepasin sekarang ya. Perempuan ini sudah membahayakan karena dia sudah punya bukti kalau dia membahayakan posisi bos gua. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Jujur sekarang sama aku. Apa maksud kamu pakai pasmina biru ini, ya? Lihat aku. Kenapa kamu harus neror aku? Atau jangan-jangan kamu ini adalah kakak aku? Pak, aku adalah anak Papa. Feby. Dan pasmina biru ini adalah milik mendiang ibu. Papa ingat? Iya, Nak. Papa ingat. Dan aku sengaja selalu memakai pasmina ini karena aku berharap kalau Sinta akan mengingat aku. Itu juga kenapa aku memberikan boneka kain dan buku cerita ke Sinta. Kamu ingat? Itu adalah buku dongeng yang dulu selalu dibacakan Mama untuk kamu. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Selama ini, Pak, aku menghabiskan hidup aku untuk membalas dendam kepada Papa. Karena aku selalu menilai Papa adalah orang yang sudah menelantarkan aku. Tapi semua itu berubah, Pak. Setelah secara nggak sengaja, kemarin kita bertemu di dekat rumah Sinta, Papa ingat? Bapak ngeliatin saya kenapa tatapannya seperti itu? Maaf, saya masih teringat dengan anak saya. Anak saya itu hilang, dan sekarang saya nggak tahu anak saya ada di mana. Dulu, setelah Papa dan Mama Diana meninggalkan aku di rumah sahabat Mama Diana, Bu Riri, tanpa sepengetahuan Papa, Mama Diana sering menemui Bu Riri untuk memberikan uang. Awalnya Bu Riri terus-menerus menolak.
Tapi lalu Mama Diana mengancam kalau Papa akan merebut aku dari Bu Riri. Itu yang akhirnya membuat Bu Riri membawa kami semua untuk pergi ke Sumatera. Tapi Bu Riri masih punya anak satu lagi, Pak. Anak laki-laki. Dan sekarang aku tinggal dengan dia. Alia, kamu punya kakak angkat laki-laki. Tapi selama ini kamu nggak pernah cerita atau nggak pernah nunjukin. Kamu juga tahu kok, Mas, siapa kakak angkat aku sebenarnya. Dia adalah Mas Angga. Angga? Selama ini, Pak, aku hidup sederhana bersama dengan Bu Riri. Tapi begitu aku dewasa, aku mau ke Jakarta untuk mencari Papa dan adik aku. Dan saat itu, sebenarnya Bu Riri sudah mulai sakit-sakitan. Awalnya, Bu Riri sama sekali tidak mau memberikan alamat Papa. Karena dia takut kalau aku akan sakit hati lagi. Dan aku akan merasa terbuang. Apalagi Bu Riri juga sudah menganggap aku seperti anak kandungnya sendiri. Tapi setelah aku memohon, akhirnya Bu Riri mau memberikan alamat Papa. Kalau kamu beneran adalah kakak sambung aku, lalu untuk apa kamu neror aku? Awalnya, aku ingin membalas kamu dan Papa. Tapi lalu aku menemukan sebuah fakta. Kalau dalang dari semua ini, sebenarnya adalah Mama Diana. Makanya sekarang aku mau melindungi kamu dan Todi, yang dituduh menggelapkan uang perusahaan dan berselingkuh. Kamu benar-benar keterlaluan, Diana. Saya nggak sangka kamu bisa setega itu. Pak, dokter! Mama stop. Ma, kita bisa bicarain ini baik-baik, Ma. Mama nggak perlu kabur. Sinta, Mama melakukan ini semua demi kamu, Nak. Mama nggak mau kasih sayang papa kamu itu berbagi dengan Feby. Dan Mama juga nggak mau harta papa kamu berbagi dengan Feby. Mama harus minta maaf sama kalian, Ma. Enggak, Sinta, percuma. Papa kamu tuh pasti mau mempolisikan Mama dan mentalak Mama. Udah, biarkan Papa pergi. Mama! Aduh, Mbak, maaf ya. Sakit. Ini semua adalah bond dan kwitansi yang sudah kamu tandatangani. Iya, ini kan yang selalu jadi laporan keuangan. Aku yakin ini ada yang nyuri dari meja kerjaku. Berarti selama ini kamu tuh difitnah, Mas. Iya, dan sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Mas Angga. Angga? Sebenarnya Mas Angga iri sama kamu karena kamu juniornya, tapi kamu malah dipromosikan lebih cepat daripada dia. Dan sebenarnya rencana balas dendam aku ke Sinta dan Papa, aku menceritakan semuanya ke Mas Angga. Bahkan sebenarnya dia juga yang membantu aku untuk bisa masuk ke kantor supaya aku bisa mendekati kamu dan membuat Sinta sakit hati. Jadi pas di restoran itu kan, kamu kan lagi sama Papa. Tapi tiba-tiba ada notes
Itu siapa yang kirim? Mas Angga yang sudah memberikan notes itu ke pelayan untuk diberikan kepada papa. Dan satu hal lagi, sebenarnya selama ini aku yang meminta Mas Angga untuk memotret kedekatan aku dengan Todi. Supaya kamu ngerasa cemburu dan marah sama Todi. Maafin aku ya. Aku bahagia banget. Akhirnya aku bisa ketemu lagi sama papa dan adik aku. Papa juga senang sekali. Dan pastinya Sinta adik kamu juga senang banget. Karena kamu udah kembali. Papa harap kamu mau tinggal bareng papa dengan adikmu juga. Ini kita untuk menebus waktu yang sudah lama hilang. Dan kamu Sinta, kamu laporkan mamamu yang membuat tindakan seperti ini. Kamu ngapain masih ada di sini? Itu kursi saya. Ini meja saya dan kamu sedang bekerja di meja saya. Saya lagi ngomong sama kamu ya. Kalau saya ngomong sama kamu, lihat saya. Ayo kamu pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Stop. Kamu yang harusnya keluar. Pak, maksudnya gimana ya Pak? Ini kan ruangan saya Pak, kenapa saya yang harus pergi Pak? Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi. CCTV sudah membuktikan bahwa kamu yang sudah mengutak-ngatik file laptop Todi. Dan kamu juga yang sudah membuang bukti pembayarannya. Pak, untuk ini saya bisa jelasin sama Bapak. Tidak perlu. Semuanya sudah selesai. Kamu saya pecat. Lepas Pak. Lepas. Saya bisa jalan sendiri. Lepas saya. Halia. Jadi kayak gini cara kamu terima kasih sama aku setelah kamu dibesarin sama ibu aku, Alia. Aku punya cara aku sendiri untuk berterima kasih. Tapi bukan dengan melakukan kejahatan lagi. Ayo cepat jalan. Ayo. Lepasin saya, Pak. Saya bisa sendiri. Mas. Terus gimana? Udah ketemu Mama? Belum, Mas. Sebenarnya aku nggak tega, Mas, sama Mama. Cuma aku juga nggak nyangka dengan semua perbuatan Mama. Dan aku rasa, ya Mama emang pantas untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Lapar. Aduh, lapar. Sinta.
Sinta. Sinta, Mama minta maaf, Nak. Mana Sinta? Aduh, aduh, kepalaku sakit. Aduh, itu tuh, ya Allah. Bu, gimana ini? Pak, tolong Pak. Ada apa nih? Nggak tahu nih, ada ibu-ibu pingsan. Aku sebenarnya khawatir banget sih, Mas. Udah berhari-hari kita cari keberadaannya Mama. Tapi kita belum ketemu juga sama Mama. Ya udah, sekarang kita pulang dulu yuk. Ya, udah capek kamunya. Iya, besok kita cari lagi ya. Ada apa sih? Sakit. Ini ada apa? Ada apa Mas? ini, Pak? Ada pingsan. Hah? Ya Allah. Ada yang pingsan? Mama? Ma, ya Allah, Ma. Mama, ya Allah, Mama. Ya, Ma. Mama bangun, Ma. Mas, Mbak, ini mama saya kenapa? Ini kenapa? Nggak tahu tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Sinta, Mama minta maaf, Nak. Mama menyesal. Maafin Mama, Nak. Baby, saya minta maaf. Gara-gara saya, kamu menderita. Iya, Ma. Aku udah maafin Mama. Ma, kita ke rumah sakit ya, Ma, ya? Iya, kita ke rumah sakit Ya, 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 Ma. Ma, yuk. Yuk. Mama jangan kayak gini dong, Ma. Bentar, Ma. Mama. 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 Ma. Astagfirullahaladzim. Mas, ini gimana, Mas? Mama. Mas, Mama kenapa, Mas? Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus mohon aku sih. Mama nggak boleh ninggalin aku, Mama. Hatiku tak rapuhnya. Mama bangun. Mama bangun dong, Pak. Mama. Masih teringat di sudut waktu, bayanganmu datang membisu. Senyummu masih tinggal di hati, namun kini kau telah pergi. Semesta tahu aku mencoba melupakan yang pernah ada, yang telah berlalu
cinta yang tak sempurna. Jejak langkahmu masih terasa, namun waktu tak bisa kembali lagi. Ku peluk sunyi dalam doa, semoga kau temukan bahagia. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku paksa untuk kembali, walau hatiku masih terpaut rindu. Ku relakan semua pergi. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kan ku simpan dalam memori, walau perih menggores di kalbu. Kini ku ikhlaskan semua yang terjadi. Mungkin suatu saat nanti kita bertemu lagi, bukan untuk mencinta, hanya mengenang yang pernah ada. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku sesali lagi, walau bayangmu tetap di kalbu. Ku belajar untuk berdiri sendiri. Yang telah berlalu kan jadi cerita. Yang telah berlalu tinggal kenangan di jiwa. Bayangan wajahmu samar di cermin. Ku cari makna di balik angin. Kau di sana atau hanya ilusi? Tangan tak sampai, mimpi tak pasti. Orang dalam kaca, siapa kau sebenarnya? Bisikanmu menggema, nyata atau cuma nada?
di sudut waktu. Bayanganmu datang membisu, senyummu masih tinggal di hati. Namun kini kau telah pergi. Semesta tahu aku mencoba melupakan yang pernah ada. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku paksa untuk kembali, walau hatiku masih terpaut rindu. Ku relakan semua pergi. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kan ku simpan dalam memori, walau perih menggores di kalbu. Kini ku ikhlaskan semua yang terjadi. Langit senja membawa cerita tentang cinta yang tak sempurna. Jejak langkahmu masih terasa, namun waktu tak bisa kembali lagi. Ku peluk sunyi dalam doa, semoga kau temukan bahagia. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku paksa untuk kembali, walau hatiku masih terpaut rindu. Ku relakan semua pergi. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kan ku simpan dalam memori, walau perih menggores di kalbu. Kini ku ikhlaskan semua yang terjadi. Mungkin suatu saat nanti kita bertemu lagi, bukan untuk mencinta, hanya mengenang yang pernah ada. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku sesali lagi, walau bayangmu tetap di kalbu. Ku belajar untuk berdiri sendiri. Yang telah berlalu kan jadi cerita. Yang telah berlalu tinggal kenangan di jiwa. Bayangan wajahmu samar di cermin. Ku cari makna di balik angin. Kau di sana atau hanya ilusi? Tangan tak sampai, mimpi tak pasti. Orang dalam kaca
berhenti, namun rasa tetap keruh. Apakah kau cerminan aku yang hilang, atau sekadar bayang yang takkan pernah datang, berkilau dalam gelap, hilang saat ku tangkap orang dalam kaca. Siapa kau sebenarnya? Bisikanmu menggema, nyata atau cuma nada? Ku bertanya, tapi kau diam saja. Orang dalam kaca, rahasiamu selamanya. Kaca retak tapi kau tetap utuh. Rahasia terjaga tak pernah runtuh. Aku memandang kau balik menantang. Mungkin jawabannya hanya dalam masih teringat di sudut waktu, bayanganmu datang membisu. Senyummu masih tinggal di hati, namun kini kau telah pergi. Semesta tahu aku mencoba melupakan yang pernah ada. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku paksa untuk kembali, walau hatiku masih terpaut rindu. Ku relakan semua pergi. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kan ku simpan dalam memori, walau perih menggores di kalbu. Kini ku ikhlaskan semua yang terjadi. Langit senja membawa cerita tentang cinta yang tak sempurna. Jejak langkahmu masih terasa, namun waktu tak bisa kembali lagi. Ku peluk sunyi dalam doa, semoga kau temukan bahagia. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Takkan ku paksa untuk kembali,
ku simpan dalam memori. Walau perih menggores di kalbu, kini ku ikhlaskan semua yang terjadi. Mungkin suatu saat nanti kita bertemu lagi, bukan untuk mencinta, hanya mengenang yang pernah ada, yang telah berlalu. Biarlah berlalu, takkan ku sesali lagi. Walau bayangmu tetap di kalbu, ku belajar untuk berdiri sendiri. Yang telah berlalu kan jadi cerita. Yang telah berlalu tinggal kenangan di jiwa. Bayangan wajahmu samar di cermin, ku cari makna di balik angin. Kau di sana atau hanya ilusi, tangan tak sampai, mimpi tak pasti. Orang dalam kaca, siapa kau sebenarnya? Bisikanmu menggema, nyata atau cuma